janda buruk rupa hanya memberikan pengemis kecil selembar pai. Dalam perjalanan pulang, dia tersandung oleh sebuah batu berwarna emas. Ketika dia memungutnya dan melihat, ternyata itu adalah sepotong emas seberat 500 gram. Dia bahkan tidak menggosoknya dan langsung menggigitnya. Ah, itu benar-benar emas. Dan alasan dia bisa mengumpulkan kayu di jalan. Semua karena perbuatan baiknya yang baru saja dilakukan. Ternyata pengemis kecil itu tidak sederhana. Pada hari kelahirannya, ada ramalan. Ada seorang pengemis yang meramal. Dia berkata bahwa di antara bayi kembar yang lahir hari ini, ada satu yang adalah anak keberuntungan. Begitu kata-katanya terucap, di ruang bersalin, berita baik pun datang. Keluarga Song telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang besar dan gemuk. Saat itu juga, penduduk desa berlari untuk memberi kabar. Mereka mengatakan bahwa tanaman di ladang hampir mati karena kekeringan yang parah. Saat semua orang berwajah muram, di ruang bersalin, lahir lagi satu. Keduanya adalah bayi laki-laki yang besar dan gemuk. Yang lebih ajaib adalah, begitu anak kedua lahir, hujan deras yang membawa berkah pun turun. Hujan deras yang membawa berkah menyelamatkan seluruh ladang desa. Para penduduk desa mengatakan bahwa anak kedua ini adalah anak keberuntungan dari desa King Feng. Tak terasa 5 tahun berlalu. Namun, kakak laki-laki itu menjadi anak pembawa sial yang dibenci semua orang di desa. Karena tahun dia lahir, seluruh ladang desa gagal panen. Seandainya tidak ada adik yang dianggap sebagai anak keberuntungan, semua orang mungkin akan kelaparan. Dua penduduk desa membicarakan pengemis kecil yang pulang membawa kayu bakar. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia membawa sial bagi desa. Pada saat itu, janda buruk rupa yang selalu berdandan menor di desa tidak bisa tinggal diam. Langsung mengusir kedua orang itu dengan makian. Pengemis kecil itu pulang ke rumah setelah mengumpulkan kayu bakar. Nenek menyisakan makanan enak untuk cucu yang dianggap anak keberuntungan. Pengemis kecil itu yang perutnya keroncongan berpikir untuk meminta makanan. Namun, dia belum sempat membuka mulut. Orang tuaku yang bekerja di kota telah kembali. Pengemis kecil itu sangat senang. Namun, mereka hanya sibuk memeluk adiknya. Mereka juga bilang sudah membeli rumah di kota dan bersiap untuk pindah. Mereka merencanakan untuk meninggalkan kakak laki-laki sendirian di desa. Takut anak pembawa sial ini mempengaruhi keberuntungan keluarga. Kakak laki-laki dengan ragu bertanya kepada orang tua apakah mereka sudah pergi. Apakah mereka akan kembali? Mereka hanya menjawab dengan setengah hati bahwa mereka akan menjemputnya setelah semuanya beres. Begitulah, anak laki-laki kecil itu ditinggalkan sendirian di desa. Dalam keadaan lapar, dia hanya bisa pergi membeli roti bakar. Namun, begitu pemilik melihatnya, dia merasa sial. Dia ingin mengusirnya. Ternyata orang-orang di desa percaya bahwa anak laki-laki itu yang membawa sial. Orang tuanya bahkan tidak menginginkannya lagi. Hanya janda yang pernah membantunya, memberinya 2 roti bakar. Dia mengambilnya. Anak kecil seperti ini juga tega ditinggalkan di rumah. Orang tuamu benar-benar tidak punya hati. Terima kasih, Bibi. Namun, dalam perjalanan pulang, janda itu menemukan sepotong emas besar. Janda itu membawa emas tersebut untuk mengobati ibu mertuanya. Tapi baru saja sampai di rumah, adik ipar perempuan yang berniat jahat, Lily, malah meminta uang dari ibu mertua. Dia telah menghabiskan semua uang ganti rugi kakak laki-laki. Sekarang dia kembali mengincar uang obat ibu mertua. Keduanya langsung bertengkar di tempat itu. Akhirnya, adik ipar perempuan itu mendorong janda hingga terjatuh. Dia merampas uang obat ibu mertua. Ibu mertua menunjuknya dan berkata bahwa dia tidak berguna. Anaknya pergi terlalu cepat. Gadis itu juga tidak berbakti. Hanya kamu, menantu perempuan ini, yang setia. Meskipun orang luar mengatakan kamu tidak benar, tapi ibu mertua paling tahu siapa kamu sebenarnya. Janda meminta ibu mertua untuk tidak marah. Dia juga memberitahu ibu mertua tentang menemukan emas hari ini. Dia berkata sekarang sudah punya uang. Bisa untuk mengobati kakimu. Emas ini disimpan untuk dijadikan mahar untukmu. Segeralah cari orang baik untuk dinikahi. Saya sudah tua, aku tidak bisa menunda kamu lagi. Bu, aku sudah berjanji pada Jianjun untuk merawatmu sampai akhir hayat. Istirahatlah dengan baik. Ya, aku akan pergi memasak untukmu. Setelah selesai memasak, aku teringat pada pengemis kecil yang mengantarkan makanan. Tidak tahu apakah dia sedang kelaparan lagi. Jadi, dia menyiapkan semangkuk sayur untuk dibawa ke pengemis kecil. Namun, setelah sampai, janda itu melihat pengemis kecil yang sakit demam. Hatinya merasa tidak enak. Dia pun membawanya pulang untuk dirawat. Janda itu membawa pengemis kecil pulang. Namun, pengemis kecil merasa dirinya adalah pembawa sial. Takut akan membebani orang baik. Bibi hati. Namun, janda itu berkata, sejak bertemu dengan pengemis kecil, dia bahkan sudah menemukan uang 2 kali. Ibu mertua juga baik hati, memperbolehkan janda itu untuk menjaga anak. Aku tidak sebaik itu. Aku hanya melihat keluarga Song yang makmur. Nanti kita sudah membantu merawat anak itu begitu lama. Kamu panggil dia Mimi dengan baik ya. Janda itu berkata, itu untuk meminta biaya pemeliharaan dari keluarga Song di kemudian hari. Namun di dalam hatinya, dia sudah menerima anak malang ini. Anak laki-laki itu dengan panik menuangkan air. Tanpa sengaja, dia menumpahkan air panas di atas kaki nenek yang lumpuh selama bertahun-tahun. Ternyata kaki nenek itu mulai merasakan. Segera setelah itu, kepala desa datang dengan kabar baik. Dia bilang ingin menyewa rumah tua mereka sebagai asrama guru. Setiap bulan akan ada subsidi 50 yuan. Kenapa hari ini kebaikan datang bertubi-tubi? Subsidi 50 yuan per bulan. Tuhan benar-benar memberkati. Adik ipar perempuan Lily mendengar tentang subsidi. Dia datang lagi untuk membuat keributan. Melihat anak laki-laki itu di rumah, dia semakin marah. Dia langsung ingin mendorong anak laki-laki itu keluar. Janda itu melindungi anak laki-laki itu. Dia, apakah kau masih manusia? Zhou Yanfang cukup berani. Berani mendorongku ya? Zhou Yuanfang, dengarkan aku. Cepat usir pembawa sial